modif itu lebih ke arah nyenengin hati dan juga tidak norak lah ya. Meremehkan orang itu banyak ruginya. Senyores, Johnny my friend, welcome back to Ben Spencer Rocky Channel. Nah, ini kita bikin vlog Innova yang udah ditunggu-tunggu nih. Innova yang dari brand new langsung ke showroom. Tapi yang biasanya cuma pasang peredam dan audio, kali ini yang punya udah terlalu dalam buat masuk modifikasi ya. Jadi berhubung Innova ini punya bapak udah lumayan tua ya. Jadi gue nyetirnya kayaknya bapak-bapak aja kan. Kalau anak 90-an kan nyetirnya gini. Wih, kayak kan kalau nyetir gini nih. Jadi badannya ngatung gitu kan. Dia bapak buang di tong sampah. Lu tahu lu. Oke, jadi ini Innova tipe V 2021 brand new. Jadi mumpung ada PPN BM dan ceritanya agak unik dengan Innova ini. Sebenarnya yang punya mobil ini awalnya hanya bertanya tentang sprint filter replacement buat Innova Reborn. Tapi mungkin Andre punya marketing itu udah S3 ya, jadinya mobilnya harus terpaksa nginep sampai 2 minggu buat melakukan modifikasi di Euros. Tapi by the way nggak apa-apa, thank you Om. Semoga Om puas, mobil ini tanggal 10 akan berangkat ke Pulau Bangka untuk bertemu dengan ownernya. Jadi boleh dibilang ini project yang lumayan gokil ya, dengan harga juta. Wah, Om disensor ya Om ya, katanya nggak boleh. Oke, nah apa aja yang diganti? Jadi kita mulai dari depan dulu, dari apa yang gue lihat di mata depan ini. Jadi Innova tipe V ini biasanya setirnya masih berbentuk serat kulit jeruk alias belum ada bahan kulitnya. Nah, ini diganti dengan bahan Nappa leather. Nappa leather sendiri terbagi menjadi dua, Nappa leather yang ada serat kulit jeruk dan yang Nappa leather halus. Ini menggunakan Nappa leather halus, jadi ini sebenarnya bahan standar untuk setir mobil-mobil Eropa seperti such as Mercedes-Benz yang udah model-model baru, semuanya bahannya Nappa halus. Nah, kalau BMW biasanya napanya yang model Wolfsdorf yang setirnya modelnya kulit jeruk. Jadi sebenarnya megang setir ini jadi lebih kesannya lebih buff gitu loh, lebih kayak apa ya Om ya? Montok lah ya. Jadi istilahnya lebih montok begitu. Udah gitu di bagian nih. Nah, kalau dilepas gas, suara sprint filternya itu udah sangat jelas. Nah, tidak hanya sampai di sini, di bagian interior kita mengganti juga joknya dengan bagian tengahnya itu menggunakan Nappa leather, lalu di sampingnya itu dikombinasikan dengan Levante. Jadi ini gue bikin seperti Innova gue yang tipe V 2021 yang dulu warna silver, yang hanya melakukan penggantian jok. Yang gue bikin vlog itu kombinasi dengan Innova yang lama. Nah, ini sedikit lebih enak daripada biasanya karena bagian tengahnya itu gue melakukan perforated style. Jadi perforated style ini biasanya terjadi di mobil-mobil Eropa atau mungkin di mobil-mobil Jepang premium. Contohnya seperti Toyota Alphard, Toyota Velfire, Toyota Crown, bahkan Mercedes-Benz C-Class ke atas pun sudah menggunakan teknologi perforated ini dari 20 tahun yang lalu. Hanya saja di tukang-tukang jok itu biasanya kalau kita nggak ngomong di perforated, mereka nggak akan melakukan perforated karena perforated ini menggunakan mesin khusus untuk melakukan perforasi. Ini kita lihat ya, bentar. Gue sambil turun, gue kasih lihat dulu joknya sebentar. Nah, ini bagian sininya diperforasi, cuman gue nggak mau menggunakan bahan benang yang warnanya beda daripada warna joknya. Jadi kalau misalkan ini dipakai warna merah atau apa, kayaknya dilihatnya kurang enak ya, selera sih ya. Tapi kalau gue sih no, it's a big no. Oke, nah kita lihat kalau ini bahan tengahnya bukan bahan kulit asli, ketika kita melakukan perforasi seperti ini akan keluar benang-benang putih.
karena dia bukan kulit asli. Sedangkan ini menggunakan bahan apa? Jadi kalau kita lihat lebih detail, ini kita giniin tuh, dia nggak ada keluar benang-benang karena ini bahannya kulit asli. Kulit asli itu memiliki dua kelebihan. Salah satunya adalah tekstur yang lebih halus. Apalagi kalau diperforasi gini, kita duduk lama nggak cepet panas. Yang kedua adalah bahannya ini lebih awet daripada bahan microfiber. Tetapi jangan salah, kalau di bagian sininya kita menggunakan leather, apalagi kalau berat badan kita berat ya, manusia yang naik mobil itu kan biasanya sukanya nyeret pantat tuh. Nah ini biasanya kalau kulit sering terjadi kerusakan di bagian sini. Makanya kalau kita lihat kalau Fortuner VRZ itu yang paling rentan kena itu bagian sininya. Dan sebelah sininya nih bagian yang mepet dengan dudukan jok sebelah samping. Ya itu biasanya sininya udah pada rusak. Oke, nah di bagian kaki ini kita menggunakan lampu kolong dengan warna 6000 Kelvin. Lalu di bagian sininya juga udah diganti pakai 6000 Kelvin, artinya ini warnanya putih. Oke, terus di bagian wood panel juga kita lihat, kalau kalian ngeh, ini sebenarnya wood panel untuk tipe Innova Venturer. Ini di-update. Tuh, ini udah putih, hitam, sorry. Nah, kita lihat nih ya. Ini kita buka pintu, suara mesin terdengar jelas ya. Tutup udah plek, udah kedap. Karena mobil ini udah dilakukan full soundproofing di bagian atap, pintu keempatnya, lalu di bagian lantai, deck flooring udah di soundproof juga, dan di bagian fender roda depan dan belakang sudah di anti karat dan juga diredam, sehingga suara dari luar itu lebih minim dibandingkan sebelumnya. Nah, untuk bagian mesin kita ganti lumayan banyak di mobil ini ya. Downpipe, frontpipe, filter sprint seperti yang dari awal gue udah ceritain, sama dilakukan remap. Kenapa semuanya itu diganti? Karena omnya ini suka melakukan perjalanan lintas yang lincah katanya ya kan. Jadi boleh lah ya diganti performanya biar lebih naik dengan daily spec. Mungkin kalau kita ngomongnya ini stage 1 di dunia permesinan. Nah, lalu untuk bagian limbung belakang itu dikasih track bar 2 batang antara di bawah ban serep sedikit sama yang di antara kaki kiri dan kaki kanan. Karena dia bilang jalanan di Bangka itu banyak jalanan yang bergelombang sehingga mobil ini tuh harus benar-benar rigid. Jadi gunanya track bar itu adalah mengurangi limbung, lalu dia untuk mengurangi body roll ketika terkena jalanan yang bergelombang, sehingga penumpang di baris kedua dan baris ketiga itu tidak terlalu mual kalau naik mobil ini ya. Padahal sebenarnya notabene Innova ini udah nyaman bawaan lahir dibandingkan dengan Fortuner VRZ. Tapi dengan penambahan track bar ini membuat mobil ini kalau misalkan tikungan yang rada patah, body rollnya itu tidak terlalu ngebuang, dan juga kalau ada gelombang lebih nyaman. Kita coba ya. For your info, mobil ini juga udah ganti velg. Oke, cluenya kalau kita ganti velg di Innova itu ada berbagai macam nih yang kita bisa ganti. Sebenarnya Innova ini paling ideal dengan velg ukuran 17 dan 18. Kita belajarin speknya dulu ya. Innova Reborn ini sangat amat tidak cocok kalau kalian menggunakan velg dengan offset 40-an, bahkan sampai 5 offset 50-an itu sangat tidak dianjurkan. Jadi yang paling dianjurkan itu adalah lebar 9 ET35 itu udah ngepas. Kalau misalkan kalian mau bagus itu lebar 9,5, ET-nya kepala 2. Itu sangat bagus karena kalau boleh dibilang ini lubangnya sangat dalam. Apalagi kalau kalian beli yang tipe Venturer, waduh, beli peleknya itu minimal harus ET belasan baru cakep John. Nah, ini pakai lebar 9,5 ET20 SSW, dibalut dengan ban Michelin Primacy SUV yang Michelin Primacy 4 235 50 18 dengan velg bronze SSW S220 kalau nggak salah ya. Coba ntar cross check lagi, ntar Om bikin rolling shotnya ya. Yep. Nah, terus di bagian depan lampu high beamnya juga menggunakan LED. Lampu welcome lightnya di sebelah kiri dan kanan. Kita tahu ya kalau Innova tipe V itu sudah ada lampu di spion, itu diganti juga dengan 6000 Kelvin. Lampu plat nomor pakai 6000 Kelvin. Nah, jadi udah siap tampil di Bangka nih Om. Jangan lupa ya, ntar stempel stiker Euro House, jadi ntar di Bangka pada tahu mobilnya bikinnya di Euro House. Enggak sih, bikinnya tetap di Plantation Cikarang Om. Kita hanya melakukan modifikasi. Kalau bikin Innova belum bisa Om. Kalau bisa bikin Innova mungkin gue udah kaya Om ya. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact.
never looking Jadi back. intinya apa yang boleh dibilang nih, kalau orang bilang om gila modif segitu banyak nggak kelihatan, tapi karena mungkin yang punya mobil ini lebih mementingkan ke arah kenyamanan. Karena yang pertama kali dia lirik untuk modifikasi itu yang pasti jok. Karena joknya ini kan bahannya tadinya masih fabric warna hitam. Nah, tapi joknya itu kita simpen dengan baik di bagasi, jadi ntar om dibawa ke bangka jok aslinya. Lalu yang kedua adalah soundproofing. Karena soundproofing ini paling penting ketika kita menggunakan mobil diesel, itu meminimalisasi suara dari mesin dan juga suara dari luar. Kalau ada motor yang pakai knalpotnya nggak lulus uji suara knalpot tuh nggak terlalu kedengeran. Nah, lalu untuk velg sebenarnya tadinya galau, mau ganti mau enggak. Nah, ini lagi gua kilik-kilik suruh ganti per nih lowering kit biar lebih manis. Sebenarnya nggak ganti pun juga udah manis kalau lagi jalan, hanya saja biar lebih manis digunakan lowering kit. Oke. Lowering kit yang beredar di Indonesia ini ada beberapa merek. Salah satunya adalah Triple S. Triple S itu harga yang paling cukup reasonable di Indonesia. Tapi dia punya karakter yang lebih keras dibandingkan kompetitor-kompetitornya, dan juga dia lebih pendek satu jari dibandingkan kompetitor lainnya. Kompetitor lainnya itu ada EBA, ada Tain. Kalau EBA itu karakternya dia lebih empuk dibandingkan Tain. Tetapi Tain dan EBA ini paling mendekati rasanya dengan karakter suspensi standar. Jadi boleh dibilang kalau kalian pengen yang lebih pendek dan karakter lebih soft, kalian bisa menggunakan Tain atau EBA. Kalau kalian mau lihat sependek apa pakai Tain, itu kalian bisa lihat vlog yang Innova tipe Q yang gua D1091. Itu ada di beberapa bulan yang sebelumnya ini. Kalian cari aja Innova Reborn, Benz Fans Rocky, nanti keluar semua. Oke. Terus kalau kalian mau lihat yang pakai EBA, kayaknya gue udah sempet. Oh, kalau Triple S tuh ada gue bikin yang Innova tipe V selera gue. Itu ada tuh gue bikin. Itu mungkin udah 2 tahun yang lalu sebelum zamannya Corona. Oke. Nah, udah balik ke kaki-kaki, sesimpel ini sih. Gue lebih suka body kit Venturer di Innova yang pre-facelift, Reborn pre-facelift dibandingkan yang facelift. Kenapa? Karena di bagian bumper depannya itu kurang manis kayaknya ya kalau pakai body kit Venturer. Itu sih selera ya. Tapi balik lagi, kalau kita menggunakan body kit Venturer akan sangat lebih susah lagi cari velg yang pas buat dia. Mungkin bahkan kita harus menambahkan spacer biar lebih pas antara velg dengan bibir fender. Karena apa? Kunci dari mobil itu rapi itu ketika kita menggunakan velg OEM, ya udahlah kalau ada jeda antara fender, misalkan bannya di sini nih gini nih, ya sudah nggak apa-apa. Tapi kalau kita pakai velg racing tuh minimal harus di sini nih. Nah, jadi sehingga kalau lagi jalan tuh manis. Itu kuncinya tuh. Contohnya mobil Henry itu ntar kita lihat, itu dia pas di ban sama fender tuh paling jadi jedanya cuma segini nih. Jadi nggak terlalu jauh sehingga dia punya tampilan lebih manis. Oke? Nah, Reborn ini sebenarnya nggak terlalu banyak yang bisa dimodifikasi. Bukan nggak bisa banyak sih. Sebenarnya banyak juga bisa. Lo mau pasang sunroof bisa, mau pasang apapun bisa. Cuman menurut gua, apa yang udah dipasang di Reborn yang ini boleh menjadi inspirasi kalian untuk mencari Innova yang lebih nyaman dibandingkan sebelumnya dan terlihat lebih kece. Hanya saja kurangnya menurut gua suspensinya dipendekin sedikit. Jadi modifikasi itu tidak serta-merta untuk menunjukkan wih gini mobil gua udah dimodif loh, tapi modif itu lebih ke arah nyenengin hati dan juga tidak norak lah ya istilahnya. Oke lah, menurut kita bagus, tapi mungkin menurut 10 orang di depan itu jelek. Jadi ya kita lihat aja. Kalau menurut kalian lebih suka dengan apa yang pendapat pribadi kalian, ya udah silakan. Kan ada tuh yang modifnya sampai kayak bempernya warnanya merah gitu kan, dibikin yang kayak racing. Kalau gue sih nggak suka lah. Kalau gue lebih ke arah bagaimana caranya terlihat lebih ke arah standar tetapi tidak standar. Nah, itu lebih susah om. Yang simpel itu belum tentu lebih murah daripada yang rumit ya om ya. Nah, ini intinya seperti itu ya. Jadi kadang-kadang kita lihat kalau mobil banyak cutting stiker sama mobil yang simpel, belum tentu habisnya gini. Kayak gini contohnya om. Ini Innova mungkin orang pikir cuma habis 10 juta ganti velg doang ya misalkan ya. Tapi padahal sebenarnya dalamnya udah habisnya lumayan banyak gitu kan. Nah, makanya yang kayak gue bilang, jangan pernah menilai orang dari luar aja. Karena belum tentu dalamnya dia lebih baik, dia lebih buruk dari lo. Jadi istilahnya, contoh misalkan nih, yang datang ke showroom, kadang nih om ya, naiknya mobil mungkin Alphard baru ya, mau ngeliat Land Cruiser gini. Ujung-ujungnya setelah deal, udah mau deal, dia bilang, Pak bisa beli kredit gak? Gitu kan, oh ya kan. Tapi ada om, satu ketika waktu itu naik motor om, datang naik motor, buset om, lusuh om, lebih jelek dari lo. Ya kan, datang ya kan, gue layanin ya kan. Dulu mungkin sales yang dulu itu nggak layanin om, tahulah siapa ya. Nah, gue layanin, gue ajak ngobrol ya kan, gue beliin kopi ini. Besoknya
Dia pulang masih bilang, ntar om saya pikir-pikir dulu ya. Gue pikir kan udahlah nggak jadilah, cuman mungkin cari ngobrol aja kan. Sejujurnya gue memang underestimate juga, tapi gue tetap melayani dengan sepenuh hati kan. Tapi begitu udah besoknya, om saya nego nggak banyak ya om ya, dari harga om buka saya cuma minta turun 5 juta buat bayar pajak belah 2. Oke, nggak ada masalah. Dia nggak datang ke showroom lagi, dia cuma transfer setoran tunai, mungkin duitnya cash kali ya, setoran tunai, besoknya mobilnya minta ditowing om. Gokil gak John? Jadi ya ada yang boleh dibilang, ada yang casingnya itu terlihatnya mewah, tapi sebenarnya uangnya mungkin dikit. Ada yang casingnya terlihatnya murahan, tetapi duitnya mungkin berlipat ganda dibandingkan yang casingnya lebih mewah om. Ya kan, makanya kita lihat kalau yang orang di Instagramnya foya-foya, belum tentu dia mungkin lebih kaya daripada orang yang jarang update Instastory. Jadi istilahnya kita tidak bisa menilai orang karena mereka hanya ingin memperlihatkan apa yang mungkin mereka butuh status sosial gitu kan. Jadi intinya jangan pernah meremehkan orang lah, karena meremehkan orang itu banyak ruginya. Ruginya adalah mungkin orang itu nggak jadi belanja di kita, ya kan. Yang kedua, mungkin besok-besok kita butuh bantuan orang itu akan menilai, ini mah cuma mau ada duitnya doang, ya kan. Nggak boleh om, oke? Jadi sekian dari vlog kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Nanti mungkin karena ini panas, jadi gue bikinnya di dalam karena gue lagi mau jadi putihan sedikit ya. Jadi nanti paling Om Dimas kasih insert aja dari tadi yang gue ngomong ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur dan berdoa, karena nih zaman makin kesini nih makin kita lihat yang susah ya makin susah, yang kaya ya makin kaya. Karena memang gini, orang yang terbiasa malas akan terus-terusan malas om. Orang yang terbiasa rajin, ketemu masalah, mereka akan menganggap itu bukan suatu kesalahan, tapi itu suatu tantangan baru. Tapi buat orang malas, ketika ketemu masalah, mereka akan mundur dan mencari jalan lain. Nah, jadi intinya hidup itu tidak selalu enak dan tidak selalu mulus. Hidup itu seperti roda yang berputar, kadang ada di atas, kadang ada di bawah. Jadi ketika kita di bawah, kita berusaha bergerak ke atas lagi. Begitu kita di atas, kita mengerem gaya hidup kita agar kita tetap di atas. Karena kalau kita jalan kekencengan nanti ke bawah lagi om. Oke? Kurang lebih begitu ya. Terima kasih, bye-bye. I'll be number one, working hella hard until I get just what I want, yeah. Rises like the sun, yeah, fatal like a gun. Shooter's gonna shoot and I'm gonna shoot until I fall, yeah. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put it